Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semuanya pada hari ini. Ibu mendapat tugas untuk menyampaikan tentang RPS Blok 2C, di mana di dalamnya ada praktikum yang salah satu dosen pengakunya adalah Ibu. Jadi mohon izin untuk kita memperhatikan bersama-sama, di mana sebelumnya kenalkan diri. Ibu kenalkan diri dulu. Nama Ibu Fitrayeni, dosen di Prodi S1 Kebidanan Program Sarjana. Ibu bersama tim mengajar di Blok 2C. Salah satunya adalah praktikum yang akan kita peragakan di pertemuan berikutnya. Baiklah, tujuan hari ini kita bertemu untuk menyampaikan apa saja proses-proses dan yang akan saudara-saudara dapatkan nanti selama perkuliahan di Blok 2C. Begitu juga di praktikumnya. Hari ini Ibu menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester di Blok 2C terkait dengan praktikum tentang screening keganasan pada organ reproduksi perempuan, ada yang di payudara dan ada yang di organ genitalia. Termasuk apa saja itu? Termasuk dengan sadari, dengan mempalpasi payudara, termasuk IVA test, termasuk pap smear. Nah, berikutnya nanti pertemuan berikutnya bersama Ibu akan bertemu dengan praktikum tentang sadari. Kode mata kuliah ini adalah 62108, di mana kapasitasnya ada 5 SKS dan akan diberikan kepada saudara semuanya di semester 2 ini. Nah, rencana pembelajaran ini adalah 2C, Blok 2C, yaitu dan termasuk dalam asuhan kebidanan pada remaja, pada prakonsepsi dan perimenopause. Jadi menjelang orang menopause ada masa namanya perimenopause. Semua pembelajaran yang akan saudara dapatkan itu akan kita uploadkan di e-learn yang sudah disediakan oleh fakultas dan universitas. Dalam RPS ini ada dosen pengelolanya yang terdiri dari Bu Heni, Bu Uli, dan Ibu sendiri, Fitrayeni. Metode dalam pembelajaran yang akan diberikan kepada saudara-saudara nantinya, ya, ada berbentuk kuliah pakar, ada berbentuk pleno, ada berbentuk praktikum, dan ada berbentuk ujian CBT, ya. Apa saja pembelajarannya? Yaitu diharapkan semua saudara-saudara yang ikut mempelajari di Blok 2C ini berdasarkan RPS yang kita susun, itu nanti Anda akan atau saudara-saudara semuanya akan menjalani dalam bentuk BAKP. Ada pleno, ada praktikum, dan ujian CBT, ya, ujian akhir blok. Kemudian apa saja nanti yang akan dicapai untuk lulusan atau mahasiswa yang diharapkan apa? Diharapkan adalah waktu melakukan perkuliahan ini itu akan dijaga atau diharapkan mempunyai nilai-nilai moral yang bagus. Kemudian melakukan menggunakan ilmu sesuai teoritis. Kemudian apalagi bisa dilakukan dalam asuhan tugas-tugas bidang kita, ya. Nah, selanjutnya apa? Kita tidak bisa lepas dari apa itu konsep, apa itu teori, karena kita berpikir dan berbicara secara ilmiah. Nah, untuk deskripsi mata kuliah secara singkat adalah asuhan kebidanan ini dilakukan pada remaja, prakonsepsi, dan perimenopause, dan itu sudah melalui
lulus dari blok 2B. Jadi mahasiswa yang sudah lulus dari blok 2B dibolehkan untuk melanjutkan pada perkuliahan blok 2C, termasuklah melakukan praktikum screening keganasan organ reproduksi perempuan, ya. Kalau untuk capaiannya, kalau untuk minggu pertama itu diharapkan mahasiswa itu bisa mencapai tentang asuhan pada remaja, minggu kedua tentang prakonsepsi, minggu ketiga tentang perimenopause, dan minggu keempat tentang minggu ketiga itu tentang screening pencegahan keganasan, yang minggu keempat adanya relaksasi. Jadi di setiap asuhan kebidanan itu kita memasukkan unsur adanya relaksasi terhadap klien di saat diasuh, ya. Yang berikutnya adalah minggu kelima. Minggu kelima itu adalah tentang asuhan pada perimenopause, ya. Setelah itu pas di minggu ke-6 Ananda bersama nanti akan melakukan ujian akhir blok, ujian CBT, ya. Jadi diharapkan memang kalau tidak ada halangan yang terlalu berat, lebih baiklah kita menyimak langsung apa perkuliahan kita, begitu ya. Nah, untuk penilaiannya, saudara-saudara sudah tahu juga bahwa penilaian itu ada dalam bentuk tutorial. Semua aktivitas di tutorial itu kita ambil nilainya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Anda sudah hadir semuanya. Kita sore hari ini bertemu dengan topik praktikum tentang screening prakonsepsi. Kita sudah belajar kemarin itu apa itu screening, apa itu prakonsepsi. Jadi pokok kliennya Anda sudah kenal. Nah, sekarang kita mengenal tentang praktikumnya, sedikit penjelasan dari Ibu bahwa kenapa Anda sebagai calon bidan itu membutuhkan informasi atau pengetahuan tentang screening di siklus prakonsepsi, karena namanya gangguan kesehatan di organ reproduksi itu harus kita jaga, kita cegah dari masalah sedini mungkin. Nah, karena kalau sudah masuk ke siklus hamil, berarti di masa prakonsepsinya akan mempengaruhi. Ya, kalau tidak teratasi di masa prakonsepsi, di waktu hamil, klien kita ini akan mengalami berbagai masalah, ya. Makanya kita lakukan pencegahan, makanya kita lakukan asuhan prakonsepsi. Salah satunya adalah dengan melakukan screening. Nah, kenapa kita harus paham tentang screening prakonsepsi? Karena masalah kesehatan reproduksi itu di Indonesia khususnya masih tinggi. Terus apalagi dominannya screening itu masih dilakukan oleh status wanita dari ekonomi tinggi. Sedangkan yang ekonomi rendah bukannya mereka tidak mau, tapi mungkin pengetahuan tidak sampai ke mereka, dan juga waktu, tenaga, dan dana tidak mendukung. Nah, kita adalah profesi yang salah satunya diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk peduli lebih tinggi terhadap kaum wanita tersebut, karena dia akan punya pasangan, dia akan punya keturunan. Nah, kita diminta untuk mengasuh dengan sepenuh hati, menggunakan apa? Ilmu dan keterampilan yang kita terima dari titipan, ya. Kemudian apa? Kita ulang lagi, screening prakonsepsi itu apa? Adalah serangkaian tindakan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan fisik, organ reproduksi klien kita nantinya, ada pemeriksaan genetik dan layanan konseling. Nah, kira-kira seperti itulah yang akan diterima oleh klien kita di saat mereka dilakukan screening prakonsepsi. Ya, apa tujuannya? Tujuannya memberikan penanganan. Kalau screening kita itu tidak tepat atau pemeriksaannya tidak tepat, kita akan mendapatkan data yang
keliru. Akhirnya perencanaan Bu Bidan juga keliru. Nah, screening masa prakonsepsi itu nanti Bu Bidan akan melakukan anamnesa, ya, pemeriksaan, ya. Kemudian nanti akan bisa Bu Bidan melakukan identifikasi apa yang sedang dialami oleh klien saya. Kemudian apa? Dilakukan pada umumnya pada wanita usia subur. Wanita usia subur itu ternyata ada juga golongan reproduksi sehat, reproduksi non sehat. Terus wanita usia subur yang berperilaku dan memiliki lingkungan budaya yang berisiko, tentu beliau juga akan berpotensi tinggi mengalami masalah kesehatan reproduksi yang sangat signifikan. Nah, ini dari mana Bu Bidan bisa mengidentifikasinya? Dari upaya Bu Bidan melakukan tugas mandirinya, anamnesa, pemeriksaan fisik sesuai kewenangan, dan pemeriksaan penunjang dengan kolaborasi, ya. Nah, itu dari situ. Nah, apa saja metode-metode screening yang Bu Bidan bisa sampaikan kepada kliennya, tergantung permasalahannya. Nanti permasalahannya pada klien itu ada yang bagian organ atas, ada bagian organ bawah, genitalia, ya. Nah, salah satu untuk mengenal atau mengidentifikasi atau mengetahui ada tidaknya kecurigaan kita, ada kelainan di organ reproduksi klien kita, salah satunya kita melakukan tindakan lipat tes. Ini full Bidan bisa melakukan. Kemudian kalau hasilnya, setelah satu menitnya kita dapatkan kelainan, kita melakukan upaya tanggung jawab kolaborasi. Ya, kita hubungi mitra kerja kita karena klien kita membutuhkan tindakan selanjutnya yaitu vaksin. Nah, itu kalau untuk organ reproduksi genitalia wanita. Nah, untuk organ reproduksi atas, upaya pencegahan dininya bisa dilakukan dengan sadari, periksa payudara sendiri, ya. Ilmu ini bisa calon-calon bidan pakai sendiri untuk dirinya, bisa kelak nanti digunakan untuk klien-kliennya. Ada 3 contoh video yang bisa kita tampilkan, namun karena terkait dengan tugas nantinya untuk masing-masing calon bidan, ya, mahasiswa semuanya, Ibu akan putarkan yang ini, yang sadari, ya. Boleh, yang sadari. Terima kasih.